kesehatan di dalam diri kita, juga di dalam diri guru-guru kita, dan memberikan kesempatan kepada kita di bulan Muharram, di bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang disebutkan di dalam ayat Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 12 di saat seperti yang ada pada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan menciptakan bumi. Dan di antara 12 bulan itu terdapat arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kata Nabi Muhammad SAW, 3 bulan itu saling berkesinambungan, satu terpisah. Yang terpisah adalah bulan Rajab, dan yang bersambung adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kemudian bulan Muharram ini yang kita saat ini berada di dalamnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan itulah hitungan yang benar. Fala tadlimu anfusakum. Di antara kemuliaan bulan ini, karena diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang paling pokok yang harus kita lakukan di bulan ini adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, fala tadlimu anfusakum, yaitu tidak menzalimi diri kita sendiri. Tidak menzalimi diri kita sendiri disebutkan di dalam tafsir, yaitu tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berbuat dosa. Ini cara memuliakan bulan Muharram. Cara pada bulan Muharram tidak berbuat dosa, tidak bermaksiat. Oh, berarti kita di bulan yang lain boleh bermaksiat? Tidak juga. Tidak boleh berbuat maksiat, tidak boleh berbuat dosa kapanpun, dimanapun. Tapi lebih-lebih di bulan Muharram ini, yaitu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di bulan Muharram ini juga dianjurkan, di 10 Muharram sudah lewat, kita berpuasa, juga menyantuni anak yatim, juga memperluaskan rezeki untuk keluarga. Semua itu karena kedudukan bulan Muharram di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjutkan pelajaran Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali. Kita sudah sampai di bab adabul wudu. Adabul wudu, etika atau adab-adab berwudu. Imam Ghazali mengatakan, fa idza faragta minal istinja'i, ketika engkau telah menyelesaikan istinja, berarti ini berkesinambungan juga. Bab yang lalu kita membahas bagaimana cara beristinja yang benar dan alat istinja untuk apa, kemudian adab-adab istinja itu seperti apa. Kemudian Imam Ghazali menjelaskan di ayat ini, fa idza faragta minal istinja, kalau engkau sudah menyelesaikan istinja, menyucikan kubul dan duburmu dari najis, fala tatrukis siwak, jangan engkau meninggalkan siwak. Nah, siwak itu segala sesuatu yang kasar untuk membersihkan gigi. Bisa dari apapun, dari jenis apapun. Bisa dari kain, bisa dari sikat yang biasa kita pakai. Sikat itu sudah termasuk siwak. Tapi yang paling utama, orang itu bersiwak menggunakan arok, dari pohon arok. Paling utama bersiwak dari pohon arok, dan itu yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW ini tidak pernah lepas dari siwak. Karena bersih Rasulullah SAW, sampai didapati beberapa kali Rasulullah SAW sholat meletakkan siwaknya di telinganya, di antara telinga
telinga dengan serbannya. Nabi Muhammad SAW meletakkan itu menampakkan kepada sahabat bahwa dia ini menyukai siwak, dan terutama yang diambil oleh Rasulullah SAW dari pohon arok itu. Dan Nabi Muhammad SAW disebutkan di dalam riwayat bangun tidur dia bersiwak, mau tidur dia bersiwak, kemudian mau wudhu dia juga bersiwak. Bahkan di dalam hadis disebutkan laula asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudhu. Kama qala Nabi. Kalau aku tidak takut membebani umatku, maka aku akan mewajibkan bagi umatku itu untuk bersiwak setiap dia mau berwudu. Tapi Rasulullah SAW tidak mau membebani umatnya. Artinya bersiwak pada waktu wudu itu termasuk sunnah Nabi Muhammad, dan sunnah yang sangat dipentingkan sampai Nabi mengatakan kalau aku tidak takut membebani, aku wajibkan bersiwak. Karena Nabi ini bersih. Rasulullah SAW di dalam riwayat juga disebutkan siwak yang mana yang paling utama, siwak yang lurus atau siwak yang bengkok. Karena di dalam riwayat Nabi Muhammad SAW pernah memiliki dua siwak, yang satu lurus, yang satu bengkok. Kemudian lewat salah satu sahabat, Nabi menghadiahkan kepada sahabatnya itu siwak yang lurus. Siwak yang bengkok disimpan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian menyikapi hadis ini, ulama berbeda pendapat. Siwak yang sunnah kita gunakan itu siwak yang lurus atau siwak yang bengkok. Kalau kita katakan siwak yang lurus, yang digunakan oleh Nabi siwaknya yang bengkok. Tapi kalau kita katakan siwak yang bengkok, yang diberikan Nabi kepada sahabatnya yang lurus, Nabi pasti memberikan sesuatu yang utama kepada orang lain. Nah, terjadi khilaf di antara ulama. Akhirnya diputuskan dua-duanya sunnah, yang penting bersiwak, ya, yang penting bersiwak. Nah, begitu juga para sahabat, begitu juga ahlul bait Rasulullah SAW menyukai siwak dari pohon arok khususnya, seperti yang disebutkan di dalam riwayat. Pernah suatu ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib melihat istrinya Fatimah Zahra bersiwak. Di dalam kitab Abu Suja itu disebutkan Sayyidina Ali itu cemburu terhadap siwak yang mengenai gusi Fatimah Zahra, sampai dia mengatakan Ustaz itu lihat, kamu telah beruntung wahai batang arok mencapai gusinya Fatimah. Gusinya Fatimah itu kau capai, beruntung sekali. Jadi Sayyidina Ali berbicara dengan siwak yang digunakan Sayyidah Fatimah dari pohon arok. Ma khifti minni ya araku araka, kata Sayyidina Ali, kamu tak takut kepadaku wahai pohon araka, aku melihatmu. Ma khifti minni ya araku araka, kata Sayyidina Ali, kau tidak takut kepadaku wahai batang siwak dari pohon araka, aku melihat kamu sekarang. Berani-beraninya kamu nempel di gusi istriku yang aku cintai, Fatimah Zahra. Kata dia, lau kunti min ahlil qitali qataltuki, kalau engkau hai pohon arok termasuk orang yang bisa berperang, maka aku sekarang perang kepadamu, kata Sayyidina Ali. Lau kunti min ahlil qitali qataltuki, kata Sayyidina Ali. Ma faza minni ya siwaku siwaka, kata Sayyidina Ali. Tidak ada yang bisa mengalahkan aku wahai pohon siwaka kecuali kamu. Kamu saja yang bisa mengalahkan aku. Lainnya tidak ada yang berani macam-macam sama istriku. Tapi ini kamu bisa nempel di gusinya istriku. Maka ini ya siwaka ini dikutip di buku fikih syair Sayyidina Ali, ini menunjukkan kebiasaan mereka memang menggunakan siwak. Nah, ini Islam ini agama yang bersih, dan tidak ada agama seperti agama Islam. Sampai bersiwak saja disunnahkan melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, fa innahu madharatun lil fam wa mardatun lirrabb wa masqatatun lisyaitan. Sesungguhnya siwak itu sesuatu yang
suci buat mulut seseorang, harum buat mulutnya seseorang. Karena kita kalau bersiwak pasti bersih mulut kita. Wa mardhatun lirrabb, bukan cuma bersih untuk mulut, bahkan orang yang bersiwak itu bisa mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala? Jika kita bersiwak dengan niat mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bersiwak hanya untuk pamer saja, atau bersiwak supaya kelihatan orang-orang gigi saya ini putih bersih, sudah tidak dapat apa-apa kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bersiwak karena mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita pasti akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling afdal menggunakan pohon araf. Kalau kita tidak punya pohon araf, pakai sikat gigi itu. Setiap kita sikatan, niatkan saya mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita bersikat gigi, kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lebih bagus kalau kita menggunakan pohon araf itu. Kenapa? Karena dia punya keutamaan luar biasa sampai ada satu kitab yang menulis. Nah, kemudian cara menggunakan siwaknya juga dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih. Memegangnya dengan 4 jari, kemudian ditekan dengan ibu jari, lalu menggosokkannya membentuk angka 8 ya, dari belakang sampai kemudian ke sini, mulai dari kanan, kemudian ke bawah, kemudian yang ke kiri, kemudian kembali lagi membentuk angka 8. Itu sunnah Rasulullah SAW. Dan kemudian siwak Nabi Muhammad menggunakan siwak tidak pernah lebih kecil dari 4 jari. Tidak pernah lebih kecil dari 4 jari. Jadi kalau sudah sampai 4 jari, buang ganti siwak yang lain. Kemudian Nabi selalu mencuci siwaknya. Jadi bukan siwak dipakai kemudian tidak pernah dicuci, kotor, bau. Nah, dicuci oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau kita belum mempunyai siwak, ya kita pakai sikat gigi itu dengan niat mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Mardhatun lirrabb, bisa mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa maskhatatun lisyaitan, sudah pasti perbuatan yang bisa mendatangkan ridho Allah itu kebalikannya buat setan. Dia akan mendatangkan murkanya setan, pasti. Perbuatan yang mendatangkan ridho setan pasti mendatangkan murka Allah. Perbuatan yang mendatangkan murkanya mendatangkan ridhonya Allah, pasti setan nggak suka. Setan tidak menyukai itu. Nah, kita mau jadikan yang murka itu biar setan, jangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang murka setan, itu jalan bagi kita untuk masuk ke dalam surga. Tapi kalau kita menjadikan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala, naudzubillah min dzalik, itu bisa menjadikan, mendekatkan kita menuju kepada hal-hal yang tidak baik. Di dalam hadis disebutkan wa salatun bisiwakin afdalu min 70 salatan bighairi siwak. Ruya an Abi Hurairah. Di dalam hadis disebutkan salat dengan siwak itu lebih utama, 70 kali lebih utama dibanding sholat tanpa siwak. Ruginya orang yang meninggalkan siwak 70 kali. 2 rakaat kita lakukan dengan siwak, itu nilainya di sisi Allah lebih utama daripada 70 sholat kali 2 tanpa siwak. 70 kali sholat tanpa siwak. Padahal siwak itu sesuatu yang mudah kita lakukan. Sampai ulama mengajarkan kalau kamu betul-betul tidak punya siwak, mau ngambil sikat gigi juga tidak mungkin, minimal ambil kerah baju kamu, gosokkan di mulut karena ingin niat mendapatkan sunnah. Jangan sampai ketinggalan sunnah. Tapi ngambil kerahnya ini jangan digosok buat hilangin kotoran gigi. Itu tadinya mau dapat sunnah jadi kotor kita. Maksudnya ini cuma mau dapat sunnah saja. Giginya sudah bersih, gosokkan itu kerah baju itu ke gigi ini supaya dapat sunnah, jangan ketinggalan
sunnah ini 70 kali lebih baik sholat tanpa siwak. Tapi jangan dijadikan kebiasaan kemudian gosokkan keras di gigi terus, padahal yang paling utama adalah membersihkan gigi, betul itu hakikatnya seperti itu. Nah, pertama ini adalah siwak yang paling penting. Summa ijlis lil wudu. Jadi di antara sunnah wudu pertama adalah siwak. Kemudian di antara sunnah yang lain ijlis lil wudu. Duduk wudu dalam kondisi duduk, bukan dalam kondisi berdiri. Itu termasuk sunnah. Makanya di masjid-masjid itu diberi tempat duduk di depan keran air. Itu bukan buat tempat nangkringnya kaki, tapi itu seharusnya buat tempat duduk karena disunnahkan kita duduk di waktu wudu. Tapi kadang-kadang ada masjid yang membuat tempat duduknya itu nanggung, terlalu sempit sehingga jaraknya dengan keran air itu terlalu sempit sehingga tidak memungkinkan juga kita duduk. Kalau duduk di situ kita bisa kena air. Jadi kalau mau membuat tempat duduk buat wudu itu harus diperkirakan bagaimana caranya orang bisa wudu dalam kondisi duduk. Sebagian nggak paham, disangka pokoknya kalau tempat duduk itu harus ada tempat seperti tempat duduknya, itu dia tidak paham itu buat sunnah duduk di wudu diletakkan kaki di situ, bukan buat tempat duduk tapi buat tempat kaki kalau gosok kaki. Salah. Seharusnya tempat duduknya diperkirakan dengan keran airnya supaya orang bisa wudu dalam kondisi duduk, karena disunahkan Rasulullah SAW ketika berwudu dalam kondisi duduk. Nah, kalau tidak ada tempat duduknya dalam keadaan congkok, jadi bisa ngambil air di gayung kemudian berwudu dalam keadaan congkok. Kemudian sunnah berikutnya lagi mustaqbilal kiblati, menghadap ke arah kiblat. Dalam kondisi duduk menghadap ke arah kiblat disunahkan. Dan biasanya menghadap kiblat itu disunahkan ketika kita mau melakukan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah seperti membaca Al-Quran, membaca kitab, kemudian berdoa. Sunnah bukan wajib. Kalau wajib itu pada waktu sholat. Wajib pada waktu sholat kita harus menghadap ke arah kiblat. Kalau doa sunnah menghadap ke arah kiblat. Kalau saya doa tidak menghadap kiblat, sah-sah saja. Sah-sah saja. Jadi doa tidak harus menghadap, tidak wajib menghadap kiblat. Jadi salah. Umpamanya kita pergi menziarahi Nabi Muhammad SAW. Saya pernah pergi menziarahi Rasulullah SAW. Kemudian saya doa menghadap ke kubahnya Nabi Muhammad SAW karena saya berziarah menghadap ke arah kiblat. Ada orang datang memperingatkan saya. Ya haj, ya haj. Ad-doa ilal kiblah, ilal kiblah. Haji. Orang sana selalu manggilnya haji. Doa itu ngadepnya ke kiblat. Saya bilang, itu syaratnya ada di kitab mana? Doa ngadep kiblat itu. Tidak ada syaratnya doa ngadep kiblat. Kalau saya menghadap Rasulullah SAW, saya lebih afdal menghadap Rasulullah daripada menghadap ke Ka'bah. Itu lebih menjadi sumber terkabulnya doa saya daripada saya menghadap ke arah ke arah Ka'bah Nabi Muhammad SAW. Jadi termasuk tidak adab kalau saya berdoa di kuburan Rasulullah SAW, tapi saya membelakangi kubur Rasulullah SAW. Tidak ada, termasuk tidak ada. Tapi kalau kondisinya darurat sudah seperti itu. Tapi tidak ada syarat doa menghadap ke arah kiblat. Kalau sholat itu wajib menghadap ke arah kiblat. Wajib menghadap ke arah kiblat. Di antara syarat-syaratnya sholat. Kemudian menuntut ilmu disunahkan menghadap ke arah kiblat dan hal-hal lainnya. Berpikir juga seperti itu. Mustaqbilal kiblati ala maudhi' murtafi' likai la yusibakar rasyas.
Dan dianjurkan berwudu itu di tempat yang tinggi. Jadi lebih tinggi daripada tempat jatuhnya air, supaya percikan air itu tidak mengenai kita, tidak menjadikan basah. Makanya kita lihat juga kalau di tempat wudu pasti kan ada seperti selokannya gitu ya. Ada seperti selokannya. Nah itu tujuannya sebetulnya agar air tidak terpercik mengenai kain kita sehingga basah. Ini termasuk sunnah. Nah, supaya kain itu tidak basah, air itu tidak terpercik keluar, kita juga dianjurkan tidak membuka keran air itu keras-keras. Buka keran air itu secukupnya. Apalagi kalau di masjid. Kalau keran air yang ada di masjid musabbal wakaf, kita tidak boleh membuang-buang air sembarangan. Air masjid haram, hukumnya berdosa, haram. Air masjid itu air yang di masjid musabbal yang diwakafkan, itu kita harus mengambil secukupnya untuk keperluan berwudu. Umpamanya kita mau mandi di situ ya mandi wajib. Mandi wajib. Kalau kita mandi wajib pun kita tidak boleh membuang air masjid itu sembarangan, hukumnya dosa, berdosa. Kalau air milik pribadi, hukumnya makruh. Kalau air yang diwakafkan, dosa. Nah ini di tempat kita ini di Indonesia ini ya, kalau di Singapura tidak tahu ada apa enggak. Di tempat kita ini kadang-kadang ada orang buka warung di depannya masjid. Air yang dimasak di warung itu dari dalam masjid. Padahal masjid itu airnya air wakaf, air yang diwakafkan. Nah ini kemasukan syubhat nanti jualan ini. Oh saya cuma nyucinya dari air, walaupun nyucinya itu tidak ada kebutuhan ibadah di situ, tidak boleh digunakan. Nah ini harus diperhatikan. Wakul, kemudian ucapkan ketika kamu mau berwudu, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Wahai Tuhan, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan. Wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun, dan aku berlindung kepadamu dari hadirnya setan. Dari hadirnya setan. Ini menunjukkan orang ketika mau berwudu dia juga harus khusyuk. Disunahkan dia khusyuk ketika berwudu. Saya pernah mendengar dari kaset itu ceramahnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Dia mengatakan orang yang tidak khusyuk di wudu jangan harap dia bisa khusyuk di waktu sholat. Jadi orang kalau mau khusyuk di waktu sholat, maka dari mulai wudunya dia juga sudah harus khusyuk. Jadi pada waktu dia wudu, dia ini membayangkan bahwa dia akan sebentar lagi akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti kata Imam Ali Zainal Abidin pernah suatu ketika didapati berwudu dalam kondisi pucat pasi. Ditanya oleh sahabatnya, kamu dalam keadaan sakit? Oh enggak, saya tidak dalam keadaan sakit, kata Imam Ali Zainal Abidin. Lalu kenapa wajahmu pucat pasi? Kata Imam Ali Zainal Abidin, apa kamu ini tidak sadar sebentar lagi kita akan menghadap siapa? Kita akan menghadap rajanya segala raja. Bagaimana orang akan menghadap rajanya segala raja, bisa tidak ada getar di dalam hatinya, getar rasa takut menghadap rajanya segala raja. Padahal kita kalau menghadap raja dunia saja baru berapa hari sebelum menghadap kadang-kadang perut kita sudah mules nih. 3 hari lagi saya dipanggil raja, atau 2 hari lagi pas hari kita jalan bisa gemetar badan kita bertemu dengan raja ini, masuk ke istananya. Bagaimana kita menghadap rajanya segala raja setiap hari 5 kali biasa-biasa saja, atau bahkan sebagian ada yang masuk ke dalam sholat dalam guyon, bercanda di dalam sholatnya. Alhamdulillah. Makanya disunahkan di antara sunnah wudu di antaranya diam, tidak berbicara, bahkan disunahkan berdoa. Nanti insya Allah akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang karena waktunya sudah habis.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menyucikan lahir dan batin kita dan menjadikan wudu kita wudu yang mendatangkan kekhusyuan di sholat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa'afu.